Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai otonomi daerah pasca era reformasi. Sebelum dari situ, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Abdurrahman, Richard Tan, Rizky Arangga Wijaya, Anissa Yulianti, dan Raden Ayu Fahniati. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Yang dimaksudkan dengan daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah demokrasi itu? Demokrasi ialah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian pemerintah menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Sejarah otonomi. 1. Zaman Belanda. Zaman Belanda membentuk daerah-daerah otonom setingkat, keresidenan, dan kota di Jawa dan Madura. Di wilayah Hindia Belanda dengan wewenang mengurus keuangan dan peluang untuk penentuan para jabatan pemerintah daerah di kalangan pribumi. Didorong oleh gerakan SDC politik atau politik etik dengan tujuan 1. Meringankan beban keuangan pemerintah pusat. 2. Mengimbangi gerakan-gerakan kebangsaan dalam rangka mempertahankan kolonialisme di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan dan peran politik bangsa pribumi. Dan yang kedua yaitu zaman Jepang. Hampir sama pada saat zaman Belanda, hanya saja daerah didorong untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu memenuhi permintaan Jepang untuk keperluan perang atau harta benda dan manusianya. Namun daerah-daerah provinsi ditiadakan dan masih pada prinsip desentralisasi peninggalan Belanda sampai dengan tahun 1945. 3. Reformasi. Untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia, sementara pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah. Di era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Otonomi tersebut dibagi menjadi tiga daerah, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. 4. Orde Baru. Ada dua tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Berlangsungnya Orde Baru, pemerintah pusat memperketat pengawasan, preventif, represif, dan umum atas pemerintah daerah sebagai pengejawatahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan pusat. Sikap Orde Baru ini seringkali disebut sebagai pemerintahan sentralisasi, karena segala tindakan dan keputusan berada di kendali pemerintahan pusat. Sebagai hasilnya, terjadilah ketidakmerataan pembangunan dan kemajuan daerah, terutama yang dialami oleh Indonesia bagian timur. Perkembangan otonomi masa reformasi. Pada awal era reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang daerah otonom, yaitu UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kedua, UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dalam segi
kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar daerah yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta prakasa dan perdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Lalu, bagaimana perkembangan otonomi daerah dari waktu ke waktu? Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini, perkembangan otonomi daerah cukup banyak mendapat respon masyarakat. Sampai tahun 2005, pemerintah telah mengesahkan pemekaran wilayah sebanyak 148 daerah otonom baru, terdiri dari 7 provinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota. Sampai tahun 2007, telah terbentuk 173 daerah otonom, terdiri dari 7 provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota. Dalam versi lain, pemekaran wilayah selama tahun 1999 hingga 2007 telah terbentuk 7 provinsi, 144 kabupaten, dan 27 kota. Pada tahun 2007, DPR telah memutuskan 12 wilayah dari usulan 39 wilayah yang diterima sebagai daerah pemekaran yang disahkan oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri atas 7 provinsi, 165 kabupaten, dan 33 kota. Berdasarkan informasi yang telah kami kumpulkan, kami menyimpulkan bahwa otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negara dan pemerintahan di Indonesia yang berjalan cukup lancar dan banyak membawa perubahan mentalitas sistem pemerintahan yang berawal dari sentralistik dan otoriter menuju bentuk pemerintahan yang desentralistik dan menjunjung tinggi demokrasi. Capaian otonomi daerah yang dirasakan sampai hari ini adalah lebih mandirinya pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Meskipun dalam prosesnya banyak terdapat hambatan yang besar, penerapan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak masif bagi Indonesia untuk menguatkan demokratisasi dan penerapan nilai integritas kebangsaan Indonesia yang akhir-akhir ini semakin tergerus oleh zaman modern beserta pengaruh-pengaruhnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai otonomi daerah pasca era reformasi. Semoga pada pemaparan kami hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.